Dalam rangka mencegah peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Malang, pemerintah Kota Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal bagi masyarakat. Diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari para pengusaha rokok, RT, RW, tokoh masyarakat, serta Karang Taruna di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kasat Pol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan bahwa sosialisasi cukai ini merupakan kali ketiga yang digelar oleh Satpol PP Kota Malang. Ia juga berharap dengan sosialisasi ini masyarakat dapat paham akan peredaran rokok ilegal sehingga nantinya mereka ikut berperan mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan penerimaan negara di bidang cukai. Ini ada totalnya ada 150 orang. Ya. Ini merupakan putaran yang ketiga. Kita akan menyelenggarakan sosialisasi tentang cukai ini kan sebanyak 6 kali. Yang 2 sudah Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kudukanang sudah, ini Kecamatan Klojen. Nah di sini ada spesialnya karena saya ikutkan Gabaroma, gabungan pengusaha rokok, karena mereka yang punya peran dalam mengkolek cukai. Ya ini. Jadi harapannya sebenarnya maksud tujuannya kami melakukan sosialisasi adalah pertama masyarakat tahu, mengenali rokok endi sih sing polosan yang tidak ada cukainya dan seterusnya. Karena rokok yang tidak ada cukai di samping juga mengurangi pendapatan negara, tapi juga sangat mengganggu kesehatan. Karena dengan yang polosan tadi kan tidak terdeteksi kandungan tarnya, kandungan nikotinnya berapa kan nggak pernah. Tapi kalau ada pita cukainya paling tidak sudah di labnya teman-teman di bea cukai. Oh ini sudah kan gitu, sehingga kesehatannya masih terjaga lah itu. Ya. Hari ini memang untuk Kecamatan Klojen. Ya Pak Heru, peredaran rokok ilegal di Kota Malang sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Kemarin kita sudah beberapa kali melakukan operasi gabungan. Ya memang tidak mungkiri masih ada. Ya masih ada yang belum sesuai ketentuan. Jadi di samping polosan tidak ada pita cukai, ada juga pita cukainya tapi palsu. Ya, ada juga pita cukainya tapi itu daur ulang. Ya, ada juga yang sudah dipakai digunakan lagi. Ya, kalau suruh semuanya bersih, semua ya mudah-mudahan ke sana tapi masih ada. Sehingga dari habis sosialisasi ini harapan kami pada saat teman-teman melakukan penindakan, melakukan pembagat, pakai sirolek dan seterusnya, kemudian melakukan penyitaan, mereka nggak kaget dan mudah-mudahan masyarakat bisa membantu kita. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang membuka sosialisasi tersebut mengatakan bahwa Kota Malang di tahun 2022 mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 36 miliar rupiah. Dari dana bagi hasil cukai ini, 40% dialokasikan untuk kesehatan, 50% dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10% dialokasikan untuk bidang penegakan hukum. Dan untuk pengawasan agar dana bagi hasil cukai tepat sasaran, Pemkot Malang menggandeng kejaksaan dan kepolisian untuk melakukan pengawasan. Ya sebetulnya itu tinggal dari UPD ada keberanian atau tidak. Sebenarnya aturan itu sudah enak. Cuma dana yang dari 36 itu yang untuk kesehatan aja kan sudah 6 miliar. Ya 40%. Ya, jadi ada 40%, untuk pengamanannya itu 10%. Pengamanan dalam artiannya adalah untuk ya promosi atau kesadaran masyarakat berkaitan dengan masalah mitigasi rokok yang tidak rokok ilegal lah ya. Itu yang 10%, yang 50% untuk ya sosialisasi, terus ada bansos, bantuan sosial dan seterusnya itu ada. Sehingga sebetulnya memudahkan kita ya ketika sebetulnya ya nanti saya belum ini bansosnya itu bagaimana. Sebetulnya kalimat bansos itu kan bantuan sosial itu ketika ada kemendesakan seperti ini ya, ada korban kanjuruan, ini bisa jadi diambilkan dari ketentuan sana jadi bantuan sosial, tapi coba semuanya harus diatur di peraturan wali kota. Soalnya diatur karena yang mengatur adalah di aturan wali kota ketika mengeluarkan itu ya. Tapi tusinya memang tusinya itu adalah di dinas sosial. Jadi kan yang 50% itu ternyata di dinas sosial ya. Sama Kopindak pelatihan. Dinas sosial ya dan pelatihan. Jadi yang bantuan sosialnya sekian, yang Kopindak tadi ada 196 ya 96 orang tadi ya peserta. Terus masuk bantuan apa? Ya, jadi bisa itu untuk modal kerja. Pengawasan tepat sasaran bantuan itu seperti apa? Makanya ini kami kan selalu libatkan itu ya. Jadi libatkan dari kepolisian, dari kejaksaan untuk ngawal itu terus. Sementara itu, Guntur Setiono, pejabat fungsional kantor Bea dan Cukai Malang mengatakan
bahwa di Malang sendiri peredaran rokok ilegal masih marak. Oleh karena itu diharapkan sosialisasi ini bisa diterima oleh masyarakat sehingga dapat menghentikan peredaran rokok ilegal. Salah satu penyerapan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang dengan menggandeng Bea Cukai sebagai salah satu narasumber. Jadi yang punya gawe ini sebenarnya Pemkot Malang, kami sebagai narasumber untuk memberikan beberapa materi kepada masyarakat umum. Dalam hal ini adalah masyarakat Kecamatan Klojen dan beberapa pengusaha rokok yang menghadiri seperti itu. Itu tahun 2022 ada pelanggaran yang sudah ditangani oleh Bea Cukai terkait cukai. Oh, pelanggaran pasti Pak, pasti setiap tahun ada dan pasti skala pelanggaran itu kan pasti ada. Walaupun setiap tahun kita gempur dengan berbagai macam operasi seperti yang baru kita selesaikan tanggal 15 Oktober ini adalah operasi gempur rokok ilegal yang kedua di tahun 2022. Hasilnya juga sangat menggembirakan. Jadi ada beberapa juta batang yang kita gagalkan untuk pengiriman. Pak Guntur, dengan adanya sosialisasi seperti ini, seberapa efektif Pak untuk memberantas cukai ilegal ini Pak? Sebenarnya saya yakin sangat efektif Pak. Keefektifannya itu adalah 100% sebenarnya ya. Jadi materi yang kita serahkan itu pasti bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Tetapi hal yang terpenting adalah ada will dari masyarakat itu sendiri untuk menjauhi rokok ilegal. Untuk sosialisasi saat ini, menghadirkan pembicara dari Polresta Kota Malang dan Kejaksaan Negeri Kota Malang yang menyampaikan materi terkait penegakan hukum bagi pelanggar cukai ilegal, dan pemateri dari Bea Cukai yang menyampaikan materi terkait identifikasi cukai ilegal. Diharapkan dengan sosialisasi tersebut, nantinya masyarakat paham dan ikut membantu pemerintah dalam mencegah peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara. Simon Aswad melaporkan untuk Lentera TV.